Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua BPK Republik Indonesia dan seluruh direksi jajarannya yang sempat hadir pada hari ini maupun yang berhalangan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPK Wilayah Sulawesi Selatan dan kepala BPK-BPK yang lainnya di seluruh Indonesia, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir hari ini di kajian kita, teman-teman di badan BPK RI ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hayyakum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini ya, di tengah banyaknya demo Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira demo ini tidak hanya di Makassar tapi juga di beberapa titik di Indonesia. Beberapa kawan-kawan di Jakarta juga sempat menyampaikan keadaan yang sama, di Tangerang ya, di Bogor dan di beberapa tempat-tempat yang lain. Yang mudah-mudahan adik-adik kita mahasiswa bisa menahan diri, apalagi demonya di bulan puasa. Para personil juga mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemudahan untuk ya, bisa saling mengerti ya. Aspirasi mahasiswa tetap bisa disalurkan, tetapi tanpa perlu harus ada korban dan tanpa perlu harus mengganggu masyarakat sipil yang lainnya. Kita tentu berdoa keamanan negeri ini, kemakmurannya, kesejahteraannya ya. Dan minta kepada Allah, di antara tugas kita sebagai seorang muslim, minta doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di antara hal yang kadang-kadang kita miris, banyaknya orang yang mencela tapi tidak pernah mendoakan. Nah, ini juga salah. Kita dianjurkan untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Allahumma aslih wulatal mu'minin. Dulu Umar bin Abdul Aziz ya, ketika kemudian dia sebelum jadi khalifah, dia minta, ya Allah, Allahumma aslih wulatal mu'minin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin orang beriman. Ya, meskipun bukan di daerahnya, meskipun bukan secara spesifik di negaranya, tapi beliau mengatakan Allahumma aslih, ya Allah perbaiki wulatal mu'minin, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh belahan bumi yang dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Tentu kita juga berdoa, ya mudah-mudahan Allah ya memberikan petunjuk pada Pak Jokowi, kiai kita Kiai Ma'ruf, untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, untuk bisa menyejahterakan rakyat kita. Dan tentu untuk bisa menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting. Bagaimana tema ini jika kita sampaikan dan kita tadabburi secara sungguh-sungguh, kita amalkan secara sungguh-sungguh, insya Allah akan memperbaiki integritas orang-orang beriman. Akan terbentuk suatu idealisme dari sebuah karakter orang beriman. Kita mau ada karakternya orang-orang mukmin yang kita ambil dari Al-Quran, yang kita ambil dari sunnah Rasulullah, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita akan buktikan ternyata tidak ada sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni. Tidak ada, kita tidak akan temukan generasi yang lebih baik daripada generasinya sahabat Rasulullah. Apakah mereka tidak ada struktur keorganisasian? Ada Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW ketika sebuah peperangan memilih amir, memilih sebuah pemimpin. Ya. Beliau pernah menugaskan Mus'ab bin Umair. Beliau pernah menugaskan Mu'ad bin Jabal. Pernah menugaskan Khalid ibn Walid. Ya. Ini kan sebuah organisasi. Sepertilah BPK ini kira-kira. Ada pemimpinnya, ada kepala wilayahnya, ada bagian keuangannya. Apa Anda kira zaman Rasul tidak ada bagian keuangan? Rasulullah menunjuk bagian-bagian keuangan. Di antara yang sering dijadikan bagian keuangan, Utsman bin Affan. Di antara yang sering dijadikan penjaga zakat, penjaga hartanya kaum muslimin, ya, waktu itu Abu Hurairah. Ya, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang dulu tidak ada istilah organisasi, tapi dari dulu yang namanya kepemimpinan sudah ada. Yang namanya kepegawaian sudah ada. Ya.
arahnya ke pusat Nggak jelas ya Allah. Cek tes. Ya, kalau begini gimana? Coba di chat orang pusat. Tes. Kalau apakah saya ketika memegang seperti ini kedengarannya jelas? Ataukah memang perlu mic khusus kayaknya? Atau coba dicek. Ya, waduh, jangan sampai kita kasih ilmu yang di pusat nggak jelas ini. Cek tes. Ya, ini kan jelas ya. Segini jelas? Baik. Oke, baik. Saya ulang ya. Maka Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya, kita akan membentuk sebuah integritas yang akhirnya dari karakter yang berintegritas, Rasulullah membentuk suatu idealisme. Idealisme itu terbentuk, Pak, hasil dari proses pembelajaran tarbiyahnya Rasulullah kepada para sahabatnya. Makanya Rasulullah menjamin sekali itu, khairul quruni qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik generasi, generasiku. Maksudnya apa generasiku? Orang-orang yang membersamainya. Bagaimana tidak baik? Pemimpinnya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah, paling tahu tentang Allah, paling tahu apa mau Allah. Maka ketika Rasulullah yang memimpin, Rasulullah memimpin atas arahan Allah, atas bimbingan Allah. Nah, sekarang kan kita sudah tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang jadi nabi, tidak ada lagi yang langsung berinteraksi dengan Allah. Dan kita bukan nabi seperti Rasulullah, yang kemudian ketika Rasulullah memimpin, dia adalah seorang nabi yang penuh dengan kesempurnaan meskipun dia manusia. Nah, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kita mau membentuk generasi emas, meskipun generasi itu tidak akan pernah sebaik generasinya Rasulullah, karena kita bukan Rasulullah, kita juga bukan nabi, maka paling tidak kita mendekati itu. Bagaimana cara mendekati itu? Kita mencontoh bagaimana Rasulullah membentuk pegawai-pegawainya, membentuk sahabat-sahabatnya, membentuk staf-stafnya. Pak, kita bekerja di satu titik yang kata Rasulullah SAW. Kita bekerja pada satu profesi yang kata Rasulullah SAW. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Anda berprofesi sebagai badan pengawas keuangan, betul? Badan pemeriksa keuangan. Ini yang tukang periksa. Kalau mohon maaf ya, kita kurang iman sedikit saja, kalau kita kurang keyakinan bahwa ada akhirat sedikit saja, uang miliaran apa tidak menggiurkan, Pak? Saya kasih 50 M, loloskan gitu misalkan. Saya kasih 3 miliar pribadi, saya kasih Alphard, apa tidak menggiurkan? Menggiurkan Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW jauh-jauh hari menjelaskan pada kita ada namanya tingkatan tertinggi. Maka saya mengajak teman-teman di BPK, jangan hanya jadi muslim, jangan hanya jadi mukmin. Ingat, ada kisah Rasulullah menceritakan tentang tingkatan tertinggi. Teman-teman BPK itu harus jadi muhsin. Al-Islam paling rendah, al-iman di tengah, al-ihsan paling atas. Ceritanya singkat, dalam hadis Bukhari, Bukhari Muslim, Rasulullah SAW duduk bermajlis bersama generasi terbaiknya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada para sahabat yang lainnya di sana. Tiba-tiba kemudian, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis syiyab. Syadidu bayadis syiyab. Kata Rasulullah, kata Umar, ini Umar yang bercerita dulu. Umar mengatakan, tiba-tiba datang, ini lagi majlis, orang yang tidak dikenal, syadidu bayadis syiyab. Bajunya itu putih sekali Bapak Ibu sekalian, sangat putih. Iya. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. Coba. Kemudian dia datang, tiba-tiba nyelonong. Apa itu nyelonong ya? Nah, tiba-tiba masuk gitu loh. Masuk ke tengah. Duduk langsung depan Rasulullah. Sahabat duduk melingkar. Tiba-tiba dia datang dari belakang, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura minhu atharus safar. Kata Umar, ini Umar yang bercerita, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan tidak kelihatan kalau dia itu orang yang dari safar. Artinya dia bukan orang musafir, tapi tidak ada di antara kami yang mengenal dia. Aneh juga ini. Ini kan biasa kalau orang asing datang dari jauh, biasanya ada keringat atau ada rasa capek atau mungkin apa. Ini tidak ada. Kemudian tiba-tiba nyelonong duduk depan Rasulullah. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a al-kaffayhi ala fakhidayhi. Kira-kira duduknya kalau Bapak Ibu duduk di antara dua sujud, ingat ya,
duduk di antara dua sujud dalam sholat, dia letakkan tangannya ya seperti ini di atas pahanya, duduk di antara dua sujud di depan Rasulullah. Lalu kemudian dia langsung tiba-tiba tanpa mengatakan apa-apa lalu mengatakan, apa kata dia? Dia katakan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Pertama apa yang ditanya? Islam. Berarti semua yang muslim melakukan Islam ini, melakukan amalan yang dijelaskan Rasulullah ini dikategorikan muslim. Catat ya, muslim Islam. Apa arti Islam? Berserah diri. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang ditentukan. Satu, ya Rasulullah, kata dia, akhbirni anil Islam. Ini sahabat bingung semua. Ini datang tiba-tiba lalu kemudian bertanya, apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjelaskan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Kamu bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian apa yang kedua? Lalu dia katakan an tuqimas shalah. Agar kamu mendirikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga, an tu'tiyaz zakah. Kamu mengeluarkan zakat. Yang keempat, an tasuma Ramadan. Nah, ini kita sekarang muslim, karena kita muslim kita berpuasa Ramadan. Yang kelima, antahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu berhaji kalau kamu mampu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah setelah menjawab, lalu dia menyambung pertanyaannya. Wa akhbirni anil iman. Dan berikan saya apa itu iman. Apa sebenarnya itu iman? Lalu Rasulullah menjelaskan, antu'mina billah. Kamu percaya, yakin bahwa semua sesuatu, segala sesuatu datangnya dari Allah. Rezeki, anak, kesehatan, semua yang ngasih Allah, yang menciptakan Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, dan seterusnya. Iman pada Allah. Wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya 2. Wa rusulihi, rasul-rasulnya 3. Wa kutubihi, kitab-kitabnya 4. Wal yaumil akhir, hari akhirat 5. Wa an tu'mina biqada'ihi wa qadarihi 6. Dan engkau percaya ada namanya ketetapan qada dan ada namanya qadar, takdir. Kau percaya ada takdir dari Allah. Sudah berapa? 2 pertanyaan. Dia tanya yang ketiga. Nah, ini yang saya anjurkan bagi teman-teman BPK. Apa itu? Bukan hanya muslim, Pak. Bukan hanya sekedar bekerja. Muslim, kerjaan. Coba lihat tadi. Semua yang disebutkan dalam Islam itu pekerjaan, Pak. Minimal perkataan. Contoh, saya bersyahadat, ada orang bersyahadat, berarti dia mengatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan pekerjaan, mengucapkan sesuatu, ini pekerjaan. Salat, pekerjaan. Zakat, mengambil harta, disedekahkan, dizakatkan, menghitung dulu berapa zakatnya, ini pekerjaan. Puasa, bangun sahur, nanti buka puasa, menahan di antara itu, ini pekerjaan. Haji apalagi, ya, lebih capek lagi pekerjaannya. Semua Islam pekerjaan. Jadi kalau Anda hanya menjadi muslim, ibarat di BPK, Anda hanya bekerja formalitas. Ketika Anda hanya jadi muslim, ketika Anda hanya jadi pegawai di BPK, Anda hanya akan bekerja. Saya kan staff, kerja saya ini. Setelah itu kalau Anda kemudian digoda dengan harta, digoda dengan suap, Anda mengatakan, gak apa-apalah, kan saya tetap bekerja. Pekerjaan saya tetap saya selesaikan. Kan ada bonus-bonusnya. Maka ada iman. Apa itu iman? Beriman meyakini ada Allah, ada malaikat, ada kitabnya, ada rasulnya. Ini masuk amalan hati. Coba lihat, rukun iman lebih tinggi dari rukun Islam. Kenapa? Karena yang diamalkan amalan hati, Pak. Dalam Islam kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Apa artinya? Banyak orang sholat, tapi mohon maaf, sholatnya tidak benar-benar dengan hati, tidak khusyuk. Akhirnya setelah sholat nyolong, setelah sholat korupsi. Memang dia sholat, tapi mohon maaf, korupsinya juga jalan. Suapnya juga jalan. Memang dia sholat subuh tadi pagi, tapi jam 9 pagi dia terima suap 5 miliar. Sholat jalan, maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya nggak pakai iman. Ya? Belum cukup, ada yang lebih hebat. Nah, sebenarnya kalau badan pemeriksa yang berkaitan dengan keuangan dan uangnya juga uang negara, ya, uang rakyat, tidak cukup di iman.
Dia harus pada derajat ketiga. Pertanyaannya, orang yang ternyata ini adalah Jibril yang menyamar, datang masuk dengan wajah yang tidak dikenal, dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam. Anda bisa browsing nih hadisnya. Hadis, tulis saja hadis tentang Islam, iman, ihsan, kisah Jibril dan Umar. Bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika dia bertanya yang ketiga. Nah, ini yang kita harapkan nih untuk membentuk integritas. Nah, nanti ternyata integritas ini terbentuk dari amalan-amalan sehingga menjadi seorang yang idealis. Akhirnya ketika ada datang ke Pak Amir Lewa gitu ya, Pak Amri atau Pak Amir? Amri, ya, Pak Amri itu datang bawa Pak Amri. Misalnya saya bawa Pak Amri ini 10 miliar. Apa? Masuk pada ihsan. Apa kata ihsan? Pak Amri tinggal bilang, mohon maaf tidak. Kenapa? Karena ketika ihsan itu sudah masuk, sudah nggak bisa. Apa ihsan itu? Sederhana. Ketika Jibril bertanya, dan ini orang banyak yang tidak tahu, dikiranya muslim mukmin, rukun Islam, rukun iman, ada di atasnya Bapak Ibu sekalian. Namanya ihsan. Apa itu ihsan? Ditanya, ya Rasulullah, setelah akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni kabarkan aku, beri aku pengetahuan tentang Islam, tentang iman. Sudah, rukun Islam 5, rukun iman 6. Lalu ditanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ihsan satu aja ihsan itu, tapi paling mulia. Orang yang mengamalkan ihsan yang satu ini sudah pasti mudah mengamalkan iman yang 6, sudah pasti mudah mengamalkan Islam yang 5. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Apa kata Rasulullah? Ihsan an ta'budallah, engkau beribadah pada Allah. Ibadah termasuk kerja. Kerjakan kita untuk ibadah. Iya. Kita bekerjakan untuk ibadah, teman-teman. Maka ketika kita bekerja ibadah, maka kata Rasulullah, ihsan adalah an ta'budallah, engkau beribadah pada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, dan ketika engkau belum mampu melihat Allah, engkau meyakini fa innahu yarak, engkau meyakini dengan keyakinan yang sempurna Allah selalu melihatmu, mengawasimu. Maka Pak Amri, orang datang 10 miliar Pak. Pak Amri bilang, mohon maaf, bos saya tidak lihat, tapi Tuhan saya lihat. Begitu dulu Umar bin Khattab ketika menguji salah seorang anak muda yang lagi menggembala kambing. Yang akhirnya Umar bin Khattab menangis melihat betapa tinggi ihsannya seorang anak muda yang berprofesi hanya penggembala kambing. Datang Umar lalu mengatakan, ya walad, ya gulham, khud hadhihi dananir, ambil dinar-dinar ini, a'tini min kharufik, beri aku satu di antara kambing-kambing yang ada ini. Anak muda ini menatap Umar, lalu kemudian, ya Amirul Mukminin, lam astati an af'al hadha. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wahai anak muda, kenapa? Limadha? Bukankah tuanmu tidak bisa melihat? Bukankah tuanmu juga tidak tahu? Kamu sampaikan saja ke tuanmu bahwa kambing-kambing ini lari di padang pasir. Atau kamu sampaikan kepadanya bahwa ada kambing-kambing ini yang dimakan serigala. Setelah ditanya seperti itu, anak muda ini tanpa berpikir panjang lalu mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna sayyidi lam yarani, walakin Rabbu sayyidi yarani. Dia katakan dengan tegas, sesungguhnya betul katamu, Tuhan saya tidak melihat saya, walakin Rabbu sayyidi, tapi Tuhannya Tuhan saya melihat saya. Ini kalau semua anggota BPK seperti ini seluruh Indonesia, Pak, Masya Allah. Ini kalau semua pejabat negeri seperti ini ihsan, semua pejabat negeri mulai dari presidennya sampai menteri-menterinya sampai semua pejabat keuangannya, pajaknya, semuanya punya ini ihsan. Nggak usah dulu yang non muslim, yang muslim aja dulu deh. Kalau semuanya sudah seperti ini, lurus ini negara Bapak Ibu sekalian, sejahtera ini negara, makmur rakyat, selamat dunia akhirat.
Ya, bahkan dikategorikan mereka orang yang akan masuk surga dengan cepat. Kenapa? Karena diuji dengan ujian yang besar, dengan fitnah dunia yang besar, dan dia menolak karena takut Allah. Ini dahsyat. Namanya apa tadi? Ihsan. Apa itu ihsan? Jadi harus paham ya teman-teman BPK. Kalau ditanya Islam, rukun Islam, iman, rukun iman, ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seperti kalau kita sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita hayati. Tiada Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Kita hayati yang maha pengasih, seakan-akan kita sudah melihat Allah, padahal kita belum bertemu Allah. Maliki yaumiddin, raja dari hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Itu kita hayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah. Ya Allah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Itu dihayati. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta doa. Kita seakan-akan lagi berbicara sama Allah. Inilah yang dinamakan ihsan. Salat tidak sekedar salat, bukan orang yang ketika Allahu Akbar bacaan rakaat pertama imam saja al-fil dia lupa. Dia tidak tahu bahwa imam baca al-fil rakaat pertama. Dia tidak tahu bahwa imam baca al-kafirun rakaat kedua. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi. Sering nggak kalian merasakan seperti itu? Kalau sering berarti salat kalian belum dengan ihsan. Salat kalian masih pakai Islam. Tiba-tiba salam. Tidak tahu apa dia baca imam. Gak ngerti imamnya baca apa rakaat pertama. Itu kan banyak Bapak Ibu sekalian yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak memakai ihsannya ketika sholat. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang yang ingin kita bahas, kalau tadi ihsan, tujuan kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Dan kalau kita belum mampu melihat Allah, maka kita yakin 100%, yakin dengan kesempurnaan bahwa Allah melihat kita. Maka apa tujuan? Nah ini yang kita menjadi intinya nih. Apa hal yang harus dilakukan Ustadz oleh pegawai BPK untuk mendapatkan derajat ihsan? Nih, teman, fokus ya. Apa yang harus kita lakukan Ustaz supaya teman-teman kita ini di staf-staf kita, pegawai-pegawai kita di BPK ini bisa mendapatkan derajat ihsan di Allah? Baik, yang pertama, amalan yang sangat erat dengan Allah, amalan yang bisa mengantarkanmu pada derajat ihsan di sisi Allah. Ini amalan yang pertama, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tidak ada cara teman-teman mendekati Allah, mengenal Allah, lebih disukai Allah daripada ayat-ayatnya dibaca. Bahkan solat, apa itu solat? Anda boleh Bapak Ibu sekalian, perhatikan, mengatakan solat itu penting. Tapi pertanyaan saya, apa inti solat? Inti solat itu suratul Fatihah, baca Al-Fatihah. Karena dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, la salata, tidak ada salat liman la fatihatal kitabilahu, tidak ada salat, tidak sah salatnya yang tidak baca Al-Fatihah dalam salatnya. Sekarang pertanyaan saya, Al-Fatihah itu Quran atau bukan? Quran. Jadi intinya apa salat itu? Quran. Puasa Ustadz, bulan Ramadan, intinya apa? Jangan dikira menahan lapar dan haus saja. Mohon maaf, ayat yang berbicara tentang syahrul Ramadan hanya satu dalam Quran. Kata Ramadan dalam Quran itu Bapak Ibu sekalian hanya satu. Cari dalam Quran, Anda tidak akan temukan kecuali pada ayat ini. Ayat 185. Coba buka semuanya di handphone. Anda hanya akan menemukan kalimat Ramadan dalam Quran itu hanya sekali. Ada di Quran di handphone tak? Jangan-jangan nggak ada. Aduh, ini bahaya kalau muslim nggak punya aplikasi Quran nih di handphonenya. Coba buka teman-teman, Al-Baqarah ayat 185. Oke, itu juz 2 ya, 185. Ini satu-satunya kalimat Ramadan dalam Quran. Coba Anda searching, cari kalimat Ramadan, Anda tidak akan temukan lagi kalimat Ramadan yang lain. Cuman satu. 185 teman-teman. Ayo dibuka dong.
Ya, biar belajar. Al-Baqarah 185, satu-satunya kalimat Ramadan dalam Quran. Apa kata Allah tentang Ramadan? Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Pak Amri, ada terjemahnya nggak situ? Nggak ada. Siapa yang ada terjemahnya? Ada nggak terjemahnya? Mau nggak baca di sini? Siapa yang mau baca sini? Ya. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Lihat ini. Apa kata Allah tentang bulan Ramadan? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa Anda kira bulan Ramadan ini mulia gara-gara puasa kita? Oh tidak. Sebelum kita diwajibkan puasa, Ramadan ini jadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan ini. Dan lebih spesifik lagi pada ayat inna anzalnahu. Hu itu kepada siapa? Quran. Fi lailatil qadar. Maka ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Karena apa dia mulia? Karena Quran. Ramadan mulia bukan karena Anda puasa, bukan karena saya puasa, bukan karena satu muslim seluruh dunia puasa. Tidak. Ramadan mulia karena Quran. Makanya lihat ayat satu-satunya Ramadan. Anda cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak mungkin ketemu kalimat Ramadan kecuali Al-Baqarah ayat 185 ini. Catat ini baik-baik. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian. Anda mencatat tuh semua yang di Zoom ya. Catat 185 satu-satunya kalimat Ramadan dalam Al-Quran. Dan 185 Al-Baqarah satu-satunya ayat Ramadan yang Allah tetapkan dalam Quran penyebutan langsungnya. Nggak ada yang lain. Dan ketika Allah bicara tentang Ramadan, Allah bicara tentang Quran, bukan puasa kalian, bukan puasa kita. Yang membuat Ramadan mulia bukan puasanya orang beriman, bukan. Kita diwajibkan puasa untuk menghormati turunnya Al-Quran. Makanya kita disuruh cari malam Lailatul Qadar setiap malam, 10 malam terakhir. Untuk apa? Mencari malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kenapa dia lebih mulia dari 1000 bulan? Bukan karena banyak orang yang cari Lailatul Qadar, bukan. Karena turun Al-Quran pada malam itu satu kali dari Allah ke langit bumi, ke langit bumi. Nanti diturunkan dari langit, dibawa Jibril ke Rasulullah bertahap, secara bertahap sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Supaya apa? Supaya Rasulullah bisa memahami, memaknai, mengamalkan ayat itu pelan-pelan. Karena kalau langsung turun semua ayat susah. Maka pelan-pelan dikasih turun satu ayat, ayat tentang khamar, ayat tentang kisos, ayat tentang riba, ayat tentang jual beli, ayat tentang utang piutang, ada semua Pak dalam Quran. Ayat tentang pernikahan ada, ayat tentang menjaga anak, ayat tentang peperangan, ada semua dalam Al-Quran, lengkap. Makanya diturunkan pelan-pelan sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Bahkan ketika Aisyah dituduh berzina, turun ayat khusus untuk membuktikan bahwa Aisyah itu tidak berzina, langsung dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka hal pertama, integritas seorang muslim itu bisa terbentuk ketika dia melakukan hal pertama. Apa itu? Membaca Al-Quran. Percaya sama saya. Dan ini boleh dijadikan apa ya, kayak bukan sayembara sih, apa sih namanya, kayak evaluasi bulanan lah bagi pimpinan-pimpinan wilayah. Misal Pak Amri punya staf, misal kepala wilayah Sulsel punya staf, misal yang kepala wilayahnya Jakarta Selatan punya staf, DKI Jakarta punya staf. Kalau Anda mau staf Anda berintegritas, staf Anda coba bikinkan evaluasi. Yang sudah baca Quran sehari sejuz, ketika kemudian dia sudah baca Quran sebelum masuk kantor, berikan nilai plus. Kalau dia mampu rutin sehari sejuz saja dulu, berarti dalam 1 bulan dia mampu menghatamkan Quran. Dalam 12 bulan dia mampu khatam 12 kali. Ya. Sekarang lihat bedanya, yang rajin baca Quran dan yang tidak pernah baca Quran, beda. Anda bisa cek dan Anda bisa buktikan. Kalau Anda mau lebih tegas lagi, wajibkan. Misalkan, kalau diwajibkan lebih sangar lagi tuh, lebih ngeri lagi tuh. Anda merubah orang karena nggak mungkin dia baca Quran. Iya. Kecuali subhanallah pasti Allah bentuk karakternya. Quran itu mujizat Pak. Nabi Musa itu punya mujizat. Mujizatnya membelah lautan. Apa itu mujizat? Sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, tapi dengan izin Allah, Allah lakukan.
Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati atas izin Allah. Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa memerintahkan angin. Nabi Isa mukjizat yang lainnya bisa membuat orang buta jadi melihat. Itu mukjizat atas izin siapa? Atas izin Allah. Sekarang pertanyaan saya, apa mukjizatnya Nabi terbaik? Rasulullah. Ayo teman-teman, apa? Apa mukjizatnya Rasulullah? Al-Quran. Berarti apa? Jangankan manusia, lautan aja bisa dibelah dengan mukjizat atas izin Allah. Apalagi Quran. Makanya Quran ini subhanallah, semua penyakit bisa disembuhkan dengan Quran. Semua karakter manusia bisa disembuhkan dengan Quran. Yang banyak-banyak jinnya bisa diusir dengan Quran. Yang sering kegangguan bisa diusir dengan Quran. Quran ini petunjuk. Quran ini syifa, obat. Quran ini rezeki, rahmah. Quran ini semua segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang Islam. Yang tidak bisa dilakukan yang lain. Hebatnya, perhatikan. Hebatnya, mukjizatnya Nabi Musa. Meninggal Nabi Musa, sudah tidak ada lagi yang bisa belah lautan dengan tongkat. Meninggal Nabi Isa, atau bukan meninggal ya, Nabi Isa itu tidak meninggal. Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Ya, karena waktu dia mau disalib, ya Allah angkat ke langit. Ya. Nabi Isa ketika diangkat ke langit, maka sudah tidak ada lagi mukjizatnya. Nabi Daud pandai besi, ketika kemudian sudah meninggal tidak ada lagi mukjizatnya. Nabi Isa ketika dia mampu menghidupkan yang mati atau menjadikan orang melihat jadi orang buta jadi melihat, itu juga ketika dia sudah diangkat ke langit sudah tidak bisa. Nabi Sulaiman ketika dia sudah meninggal, dia tidak bisa lagi memerintahkan jin, memerintahkan semut, memerintahkan hewan-hewan, tidak bisa lagi karena sudah meninggal. Tapi Rasulullah meninggal, mukjizatnya tinggal. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, mukjizat itu tinggal juga memang, tapi tinggal juga di lemari-lemari. Inilah sayangnya. Padahal kita tahu inilah mukjizat. Yang kalau Anda serius ikhtiar dengan mukjizat ini, Anda berubah. Ada jamaah saya waktu saya ngisi di Hotel Sofyan di Tebet, Jakarta. Saya manasik haji waktu itu. Ada jamaah saya dari Bekasi. Ketika itu dia bolak-balik Guangzhou, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa dia bolak-balik Guangzhou? Berobat. Dia punya klinik di Bekasi, kliniknya besar, pengunjungnya ramai. Ya, Masya Allah, saya pernah ke sana. Ya. Ketika itu apa yang terjadi? Dia datang ke saya, lalu dia mengatakan, Ustadz, saya sudah kanker tulang ekor sejak 2 tahun yang lalu. Setiap 6 bulan saya ke Guangzhou, tinggal 3 bulan balik lagi ke Indonesia, 6 bulan lagi balik lagi. Obatnya saja 50 juta. Setiap kali berangkat ke sana, itu habis sekitar ya kira-kira 1M, 800 juta untuk itu. Ya, ujiannya orang kaya ya besar juga, ya masing-masing sesuai dengan nikmatnya. Ujiannya itu bolak-balik, istrinya ini yang kanker tulang ekor. Hingga suatu ketika, ya, dia sudah pernah ke Darmais, tidak ada yang mampu. Katanya profesor di Darmais bilang ada gurunya, ya, yang mengajarkan tentang pengobatan ini di Guangzhou, Cina. Tapi yang tadi bolak-balik ketemu saya. Saya bilang, Bu, mau ndak saya kasih pengobatan? Iya. Dia bilang, iya Ustaz. Nah, sebelum itu saya tanya dulu ya. Saya kasih tahu dulu. Kenapa dia datang ke saya? Karena waktu saya ceramah, kan manasik haji, jelaskan tentang haji dan umroh. Saya menyampaikan satu statement. Statement saya begini. Saya katakan, ini kan ONH plus. Artinya orang berduit nih. Berangkatnya mesti 300 jutaan nih. Satu orang. Kalau 2 orang ya 600 jutaan. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ya waktu itu cuma 20 orangan lah di Hotel Sofyan di Jakarta itu. Saya katakan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini berangkat ke Jakarta, berangkat ke Mekah, ke Madinah, bukan karena uang Bapak, bukan karena kehebatan Bapak, bukan karena kemampuan Bapak. Di luar sana Pak, banyak orang kaya, lebih kaya dari Bapak Ibu, tapi belum disentuh hatinya oleh Allah, belum dipanggil hatinya oleh Allah untuk mau berhaji. Banyak, iya. Banyak orang yang sudah mau berangkat, sudah bayar hajinya, tapi belum dipanggil oleh Allah, meninggal sebelum berangkat. Saya katakan, Bapak ini beruntung. Maka saya katakan, Bapak ini berangkat karena kasih sayang Allah. Allah itu memang maha penyayang, Allah itu memang maha pengasih. Lalu saya bacalah surah Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 4 ayat aja Pak saya baca. Ar-Rahman, Anda berangkat itu karena ada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalian berangkat atas kasih sayang Allah, atas izin Allah. 'Allamal Qur'an, ingat Allah itu mengajarkan Quran. Maka saya bilang nanti sampai di sana jangan jauh dari Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Kalian ini ada dari tidak ada menjadi ada karena atas izin Allah. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan, termasuk atas izin Allah nanti Anda bisa melakukan ibadah haji di Mekah dan di Madinah. Tiba-tiba ibu menangis. Terus saya tanya ketika ayah ada apa bu? Iya bu, Ustadz saya terharu tadi Ustadz baca Quran, bacaannya merdu ya Ustadz ya. Ini saya surah favorit saya ini Ustadz. Nah ibunya yang ngomong kayak gitu, bapaknya yang nangis loh. Saya kaget loh, Pak kok nangis? Dia katakan, iya Ustadz ini mohon izin, mohon doanya Ustadz. Istri saya sudah 2 tahun kanker tulang ekor. Iya. Saya bilang, oh gitu, iya. Iya Ustadz ini udah bolak-balik nih, udah minum obat kanan kiri. Jadi kadang-kadang jalan tiba-tiba kayak semua anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bisa goyang Pak. Karena di sini yang kanker nih tulang ekor. Tiba-tiba duduk langsung jatuh, tiba-tiba baring misalkan menghadap ke kanan atau menghadap kemana, tiba-tiba kayak nggak bisa gerak. Pernah suatu ketika dia ke mall katanya, tiba-tiba kaki kirinya sudah nggak bisa goyang. Nah ini bahayanya. Nah lalu saya bilang, nah saya tuh waduh ini medis atau non medis ya? Iya, medis atau non medis. Tapi saya selalu bilang ya selalu ada potensi non medis ya, karena ya, di mana-mana manusia itu selalu berhadapan dengan jin Bapak Ibu sekalian. Coba baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lanjut min syarril waswasil khannas, dari gangguan, dari keburukan waswas. Kewaswasan dari siapa? Al-Khannas, nama jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu di dada-dadanya manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Oh saya bilang, wah bisa jadi kena ain ibu ini, bisa jadi kena sihir. Ya sambil berobat, kan sudah berobat medis. Saya katakan, mau nggak saya tunjukkan obat yang non medis, yang insya Allah bisa menyembuhkan segala sesuatu. Dia katakan mau Ustaz. Saya bilang rutinkan Quran. Rutinkan Quran. Ini kejadian 2018 Bapak Ibu sekalian. Ya. 2021 kemarin tahun lalu, saya ke Bekasi ada tablik akbar, saya mampir ke rumahnya dan sudah lebih baik. Tidak pernah lagi konsumsi obat yang satu obatnya 5 juta Pak. 1 butir 5 juta. Ketika sakit, ketika tidak bisa bergerak anggota tubuhnya, minum obat ini baru bisa bergerak lagi. Sekarang tidak. Kalau lagi kemudian tidak bisa bergerak lagi susah. Tiba-tiba mau jatuh, cukup baca Quran. Dia baca apa saja dalam ayat Al-Quran hilang. Dan sekarang subhanallah, setiap kali muncul penyakit itu dia tinggal mengaji dan setelah itu tidak muncul lagi. Kalau mau muncul lagi ngaji lagi. Setiap kali dia ngaji, penyakit itu jauh. Bahkan sudah divonis meninggal sama seorang dokter. Dia bilang paling lama 3 tahun. Sampai sudah sekarang 19, 20, 21, 22, masuk tahun keempat. Maka malah makin sehat. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami berikan pada Al-Quran yang menjadi obat bagi manusia. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua sebelum terakhir, kita ada 3 ya poin ini. Pertama Quran. Yang kedua yang juga menjadi hal penting. Ya, oke. Ada tanya jawab ya. Baik. Yang kedua, yang terakhir, yang juga bisa membentuk integritas. Ini kan kita membumikan Al-Quran, mencetak generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu bisa dicetak dengan orang-orang yang didekatkan dengan Quran. Mumpung Ramadan, mari baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Generasi terbaik yang kedua, itu dibentuk dengan amalan ini. Apa itu? Banyak berpuasa. Ini amalan Pak, senang tidak senang, suka tidak suka. Ini amalan sangat dicintai Allah. Jangankan pelakunya, bau mulutnya saja sangat dicintai Allah. Bau mulut orang puasa, dalam hadis Muslim dikatakan la khulufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulutnya orang puasa, kan kita merasa kayak agak bau-bau ya. Bau mulutnya saja sangat dicintai oleh Allah dan sangat wangi. Lebih wangi dari apa? Lebih wangi dari kasturi di surga. Makanya kalau Anda puasa jangan sikat gigi Pak. Sikat giginya sebelum
sebelum azan subuh. Setelah makan sahur, sebelum azan subuh sikat gigi. Ketika berpuasa sedang menahan, jangan disikat giginya pakai, apalagi pakai odol. Ya, sedangkan syekh di Saudi, di Sudan, syekh kami di Sudan, itu kalau taruh siwak, ada profesor saya di Sudan, saya kan S1 sampai S3 di Sudan. Dari saya S1 sampai saya S3 di Sudan, hampir 9 tahun Pak. Itu kalau bulan puasa, kan setiap kali dia ngajar itu bawa kayak pulpen gini, ada siwak. Jadi kalau mau sholat, siwak dulu. Terus siwaknya taruh lagi. Ya, mau ngajar, siwak dulu. Terus taruh lagi. Kan memang sunnah. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya. Kerasa nggak sih kalau kita sudah sikat gigi itu kayak fresh, pikiran fresh, itu semua. Tapi khusus orang puasa, ya, dianjurkan untuk tidak memberikan bau apa-apa pada mulutnya. Ya, kumur-kumur pakai Listerine, pakai apa, jangan ketika lagi menahan. Karena bau mulut kita ketika kita menahan dari sahur, dari setelah azan subuh, dari azan subuh sampai nanti azan maghrib, ini bau yang lebih baik, lebih wangi dari kasturi di surga. Anda tahu miskun, khitamuhu misk. Apa itu al-misk? Al-misk itu kasturi di surga. Inilah minyak wangi paling wangi di surga. Namanya al-misk. Miskun artinya kasturi. Makanya kalau Anda mau membentuk integritas orang yang menghafal Quran, orang yang dekat dengan Quran, dekatkan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita lanjut 6 hari pada bulan Syawal, kita lanjut Senin Kamis. Ya Pak, orang-orang BPK ini harus rajin puasa Pak, supaya dia menahan nafsu, termasuk nafsu dunia. Ya, maka ketika dia lagi puasa, oh gampang sekali kalau orang lagi puasa itu Pak, gampang dia menolak semua keburukan, ya, menolak semua syahwat karena lagi puasa. Nah ini juga penting untuk membentuk integritas. Amalan yang membentuk integritas seorang muslim selain Quran, ibadah puasa. Ya. Yang terakhir, ini juga yang sangat Masya Allah, ya, dahsyat sekali kalau diamalkan oleh teman-teman BPK. Apa itu Ustadz? Yaitu selalu menyantuni, mengasihi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Fakir miskin, anak yatim, jenguk orang sakit, melihat orang miskin, itu semua Pak melembutkan hati. Bapak mau korupsi 5 miliar, tiba-tiba ingat anak yatim yang pernah Bapak kunjungi, pasti menolak. Anda bilang, ini uang 5M, masa untuk saya pribadi? Ini uang rakyat. Di saat yang sama masih banyak anak yatim Pak di pinggir-pinggir kanal Hertasning itu Pak. Lihat, banyaknya perumahan mewah di Hertasning ini, di Makassar. Berapa banyak kanal-kanal sampingnya. Coba cari gubuk-gubuk itu Pak. Saya sering setiap Jumat, saya punya sekolah di Hertasning Pak, depan kompleks gubernur, sampingnya sekolah Masagena provinsi punya. Saya punya sekolah mewah untuk penghafal Quran, bayarnya mahal, gak apa-apa. Saya bilang memang saya untuk orang kaya nih, anak-anak orang kaya biar pada hafal Quran. Sudah banyak pesantren-pesantren, tapi menengah ke bawah. Saya mau bikin pesantren tahfidz, sekarang saya bikin 5 lantai Pak di Hertasning. Bapak kesana saja, coba cek. Sekolah saya. Untuk apa Pak? Saya mau anak-anak saya, meskipun dia bapaknya orang kaya, anggota dewan, kepala dinas, saya mau dia anaknya Quran. Cukup bapaknya yang lewat waktu mudanya, waktu masa goldnya, golden age-nya, untuk kemudian disibukkan dengan yang lain-lain. Sekarang cukup Pak. Orang sudah hijrah Pak. Coba lihat sekarang, anak-anak orang hebat itu Pak, anak-anak orang kaya, lari kemana? Sedikit yang masuk negeri Pak, rata-rata masuk swasta. Ya kalau kita di sini sekolahnya Pak JK, ada Atirah, ada Al Azhar. Ya sekolah saya juga lagi rame-rame banget ini. Tahfiz Quran, mahal bayarnya tapi ada fasilitas yang dia dapat. Ada Quran yang dia dapat. Ini Bapak Ibu sekalian, penting. Nah, dalam program sekolah saya bikin apa? Jumat berbagi berkah. Setiap setelah selesai sholat Jumat, setelah makan siang anak-anak santri saya bawa ke panti-panti asuhan. Kenapa? Saya mau anak-anak saya sambil dia menghafal Quran, meskipun dia anak orang kaya, meskipun dia anak pejabat, anak kepala dinas, saya mau dia lihat orang-orang yang seusianya SMP SMA yang tidurnya hanya di atas rotan, tidurnya hanya di atas tanah. Ada yang tidur kemarin di atas tikar yang terbuat dari jerami, lalu kemudian dia tidur. Ketika ada salah seorang murid saya bawakan dia nasi box, kemudian kasih, menangis murid saya, padahal bapaknya kepala dinas PUPR di Sulawesi Barat. Bapaknya kepala dia menangis Pak. Saya bilang saya sudah berhasil. Minimal dia menangis tersentuh lihat orang-orang lain. Sehingga ketika dia makan, kita titipkan, nah ingat teman-temanmu anak yatim susah makan,
Masa kamu makan, kamu sisakan? Nah ini Bapak Ibu sekalian, orang BPK ini harus banyak-banyak ngunjung yang kayak gini. Buatlah program tuh Pamri. Ya, sampaikanlah ke teman-teman BPK Sulsel. Dimulai dari Sulsel. Kalau nasional belum bisa, teman-teman nasional juga dari Jakarta, dari mana, silahkan nih bikin program. Yuk santuni anak yatim, mumpung Ramadan, buka puasa bareng anak yatim, yuk panggil anak yatimnya, datangkan keberkahan. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Rasulullah itu anak yatim, lahir bapaknya sudah nggak ada, 6 tahun ibunya meninggal. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan pengasuh anak yatim itu seperti ini di surga, antara jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali kata Rasulullah. Nah ini melembutkan hati. Nah 3 amalan ini mudah-mudahan bisa membuat integritasnya teman-teman di BPK. Akhirnya dari integritas itu muncullah muslim-muslim yang idealis, yang tidak hanya Islam, tidak hanya sekedar muslim, tidak hanya iman, tidak hanya sekedar mukmin percaya, tapi masuk pada derajat ihsan, yaitu muhsin. Apa itu ihsan? Orang yang selalu berbuat kebaikan. Ayatnya dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah ada balasan kebaikan bagi orang yang suka berbuat kebaikan kecuali kebaikan yang lebih baik, balasan yang lebih baik dari kebaikan yang lebih banyak dari Allah untuk pelaku kebaikan itu. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua dijadikan orang-orang yang muhsin, karena setiap muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Tapi belum tentu muslim bisa sampai pada derajat muhsin. Saya kira itu. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semua, menerima ibadah-ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ceramah kami bermanfaat, bisa diamalkan dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang rajin membaca Quran, menjadi orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dan menjadi orang-orang yang selalu menyantuni orang-orang yang sedang kesulitan, fakir miskin, anak yatim, kaum duafa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Tadi saya barangkali bagaimana menjaga keistiqomahaan membaca Al-Quran. Baik. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan integritas kita, khususnya bagi BPK, dan mungkin juga bagi orang lain. Yang pertama, kita harus rajin membaca Quran, rajin puasa, dan yang terakhir itu sedekah. Nah, ini kita melihat fenomena sekarang. Ternyata kalau kita lihat koruptor itu tadi juga sedekah. Siapa? Koruptor. Kira-kira sedekah mereka itu bisa tidak membantu mereka nanti pada saat
Iya. Mereka juga sedekah. Kalau kita lihat di cara fikih, mereka sholat, mereka puasa, mereka banyak kurang mungkin pahala. Tapi ya mungkin kira-kira Ustaz, ihsannya ini gimana nih? Kalau dilihat seperti itu, mereka puasa, mereka utang, mereka sedekah haji. Nah, lewat ihsannya ini yang ihsannya yang belum bisa benar-benar tumbuh. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira tambahan tipsnya kira-kira seperti apa supaya kita ini bisa tadi istiqomah, tetap menjaga integritas supaya menjadi orang yang baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dari siapa, ibu siapa tadi yang istiqomah baca Quran? Pusat, dari pusat, BPK pusat ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Gak disebut. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ada 3 cara paling gampang untuk istiqomah baca Quran. Gampang sekali Pak, tapi butuh disiplin. 1, mulai hidupmu dengan Al-Quran. Gimana cara mulai hidup dengan Al-Quran? Bangun setengah 4, setengah 5 sebelum subuh ya, kalau Ramadan ya, kalau ada sahur ya setengah 4 lah bangun. Mulai dengan hidup dengan Al-Quran. Rasulullah itu bangun tidur Bapak Ibu sekalian, langsung wudhu, sholat. Sholat itu apa? Quran. Makanya sholat malamnya Rasulullah itu pernah diceritakan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Bayangin, panjang banget bacanya. Artinya apa? Rasulullah memulai hidupnya dengan Quran. Percaya sama saya, orang yang rajin tahajud Bapak Ibu sekalian, percaya, berat rasanya bikin dosa. Asal rutin tahajudnya. Rasulullah itu rutin tahajudnya. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah istrinya lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak ma qaddamt wa ma akhart." Ya Rasulullah, Allah telah mengampunimu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa berdirinya panjang banget sampai bengkak kakinya? Kata Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, tidakkah aku menjadi orang yang banyak bersyukur? Coba. Dahsyat kan? Ya. Kemudian, jadi mulai hidup dengan Al-Quran. Kapan Anda tidak memulai sebelum subuh dengan Quran? Susah baca Quran itu. Percaya sama saya. Ini dulu. Bangun sholat tahajud. Sholat tahajud itu sudah dihitung baca Quran. Yang kedua, rutinkan satu waktu, jangan ada gangguan kecuali Quran. Paling bagus, saran saya, paling bagus setelah subuh. Ambil setengah jam. Setengah jam itu loh, kalau Anda fokus, no handphone. Iya. Ini HP kita nih, taruh dulu nih. No ngobrol, jangan dulu ngobrol. Apalagi no TV, Quran aja setengah jam. Lihat waktu, sekarang jam setengah 3 atau pagi misalkan jam 5 subuh, sampai setengah 6 aja Pak. Lagi pula mohon maaf, orang yang tidur habis subuh rezekinya itu berkurang. Kata Rasulullah SAW, burika ummati fi bukuriha. Kalau kata nenek-nenek kita dulu, dipatok ayam rezeki kita. Ya, non muslim aja Pak, toko-tokonya buka tuh jam-jam berapa? Habis subuh. Coba bayangin ya. Sekarang lihat, orang-orang yang mau berkah jangan tidur habis subuh Pak. Kalau mau tidur nanti jam-jam 7 ya rehat dikit lah ya. Tapi kalau ada BPK ya masuk kantor kan ya. Ya kalau kayak kita Ustadz kan aman ya, kita bukan PNS ya. Jadi hidup, malamnya hidup. Nanti saya biasanya tidur jam 8, bangun jam 10, jam 10 sholat duha, beraktivitas lagi. Kalau Anda kan nggak bisa Pak ya, mohon maaf. Ya nikmatilah, masing-masing menikmati pekerjaannya. Nah kalau misalkan Anda nggak bisa, ya berarti baca Quran setengah jam, habis itu ya istirahat dikit, bangun mandi ya berangkat ke kantor BPK. Gitu. Jadi luangkan saja. Pertama, mulai hidupmu dengan Al-Quran. Kalau mau istiqomah ya Bu ya, atau ya Pak ya, mulai hidupmu dengan Al-Quran. Luangkan satu waktu untuk Quran. Tidak ada yang lain dulu ganggu. Setengah jam mungkin habis subuh atau habis maghrib, terserah. Yang penting fokus. Quran itu yang jelas fokus. Kalau fokus, istiqomah insya Allah. Dan yang terakhir, akhiri hidupmu dengan Quran. Gimana cara akhiri hidup dengan Quran? Sebelum tidur. Makanya Rasulullah itu menyarankan 2 surah dianjurkan. As-Sajadah 30 ayat, Al-Mulk 30 ayat. Sunnah ini Pak, ada hadisnya. Barang siapa yang membaca Al-Mulk sebelum tidur, As-Sajadah sebelum tidur, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, diberikan syafaat di kuburnya.
Ini semua. Baca apa? As-Sajadah dan Al-Mulk. Jadi masing-masing 30 ayat. Ini sunnah sebelum tidur. Kalau Anda rutinkan ini sebelum tidur, dahsyat. Saya titip tambah sebelum tidur lagi. Ada ayat yang cuma 2 rakaat, 2 ayat. Ya, cuma 5 baris. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatain min akhir suratil Baqarah." Siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini 1 ayat. Udah sampai semenit kan? Lanjut ayat kedua. Lihat tuh jarum merahnya di 8. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lihat, berhenti di 6. Tadi mulai di 8. Berarti cuma 50 detik 1 ayat. Anda luangkan 2 menit, please. Amalkan ini Bapak Ibu sekalian. Mau istiqomah enggak? Apa kata Rasulullah? Siapa yang baca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, seakan-akan dia baca Quran semalaman penuh. Hadis sahih. Saya S2 S3 jurusan ilmu hadis, Pak. Haram saya kasih hadis palsu. Ya, kita dibaiat ini, Pak. Kita disumpah. Ya, kalau ada sumpah dokter toh, kita jurusan ilmu hadis juga ada sumpah jurusan ilmu hadis. Ya. Kalau Quran kan tidak mungkin misalah. Semua dari Allah. Tapi kalau hadis kan banyak orang. Ya, kadang-kadang piti-piti, Pak. Apa itu piti-piti? Ya, asal ngomong, asal bunyi gitu loh. Bukan dari Rasulullah, bilangnya dari Rasulullah. Ini bahaya. Makanya perlu. UAS itu sama-sama saya di S3 di Sudan. Ustadz Abdul Somad. Cuman beda kampus. Cuman dia lebih duluan. Ustadz Abdul Somad itu tahun lalu ya selesai. Nah, saya mudah-mudahan tahun ini selesai. Nah, dia masuk 2019. Ya, 2018, 18 atau 19. Pokoknya kita beda kampus. Ya, Ustadz Abdul Somad di Durman Islamic University, saya di International University of Africa. Dia di Durman, saya di Khartoum, ibu kota. Saya yang di ibu kota, dia agak sedikit 2 jam lah dari ibu kota dia, kampusnya. Ustadz Abdul Somad. Ya. Itu, ya. Jadi As-Sajadah, Al-Mulk, 2 ayat terakhir Al-Baqarah sama ayat kursi. Itu aja, itu udah banyak banget itu. As-Sajadah saja 3 halaman, Al-Mulk 3 halaman. Ini kalau udah rutin aja. Lagi pula, masa sih Anda nggak mau baca Al-Mulk itu 3 halaman paling 15 menit, 10 menit dan Anda dibebaskan dari azab kubur. Bayangin loh. As-Sajadah diampuni dosa-dosa. Masa Anda nggak mau diampuni dosa-dosa? Setiap malam, nah, pasti rutin, percaya sama saya. Ini aja dulu rutin kan. Nikmat. Ya, tidur itu Masya Allah. Ya. Ya, dinikmati. Gitu. Nah Ustadz, nah pertanyaan kedua. Jadi tadi itu ya tips-tipsnya. Jadi mulai hidupmu dengan Quran, berikan waktu khusus untuk Quran, akhiri hidupmu dengan Quran. Saudara, kalau ini 3 aja diamalkan, percaya Pak Bri, percaya teman-teman semuanya, pasti Anda istiqamah baca Quran. Next, tadi terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Soalnya saya harus kabur lagi nih Pak, masih ada jadwal lagi. Asar di satu tempat. Nah ini sedangkan perjalanan kan kita harus berhitung karena demo di mana-mana nih. Jadi macet di mana-mana ini. Jadi saya harus bergerak. Baik, lanjut. Ustadz, keterima nggak tuh sedekahnya para koruptor? Kan dia bersedekah, tapi dia korupsi. Ya. Ini dilihat dulu nih permasalahannya. Kalau yang dia sedekahkan adalah uang halal, ya hasil dagangnya dia punya usaha apa, asal usahanya dimodali juga dari uang halal, maka itu tidak berpengaruh, maka sedekahnya diterima Allah. Tapi kalau yang disedekahkan uang korupsi, dana bansos,
Waduh, beraninya dia korupsi dana bansos ya di tengah Covid lagi. Aduh, Pak Menteri itu sayang sekali. Iya, nauzubillah. Ya, dana bantuan lagi korupsi uang rakyat. Ya, ini tidak mungkin diterima Allah. Karena ada hadisnya. Apa hadisnya, Ustaz? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak mungkin menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kalau mau diterima, pastikan yang diberikan yang baik-baik. Oke? Saya kira itu, teman-teman. Ya, makasih semuanya, teman-teman BPK. Mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah, dijaga Allah, istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua juga mati nantinya insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau nggak bisa ketemu di dunia, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surga tertingginya insyaallah bersama Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian usia yang